terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin. Pengacara kondang Hotman Paris Sutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy bagian dari pelaku pembunuhan Vina. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jawa Barat belum berhasil menangkap pelaku sebenarnya pembunuhan Vina, termasuk saat Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengaku. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy. Ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF, ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF. Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari, bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Dukungan untuk Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kini semakin bertambah. Bahkan pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, kemarin, sebanyak 64 pengacara telah mengajukan diri untuk mendampingi Peggy. Angka ini pun diprediksi akan terus bertambah. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan oleh Muhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Peggy, pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Muhtar mengatakan, terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy, karena terdapat penambahan yang lumayan besar dari penasehat hukum. Jadi, perubahannya itu karena ada penambahan yang lumayan besar dari penasehat hukum yang akan mendampingi calon klien kami, ujar Muhtar. Menurutnya, saat ini total sudah ada 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jabar. Ia pun memprediksi bahwa angka tersebut akan terus bertambah. Kurang lebih total ada 64 orang dan itu pun kemungkinan masih bisa terus bertambah, katanya. Menurut Muhtar, hal ini menunjukkan bahwa para pengacara peduli dengan kasus yang tengah berkembang.
Ini menunjukkan bahwa antusias dari rekan-rekan ini sangat tinggi dan peduli dengan kasus yang berkembang, tambahnya. Sebelumnya, Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Peggy ditangkap di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 setelah buron hampir 8 tahun. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Peggy Setiawan alias Perong yang menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mendapatkan banyak dukungan. Sekira 64 pengacara kini telah mengajukan diri untuk mendampingi Peggy. Mereka juga berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Peggy pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Mukhtar, terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy. Hal itu karena adanya penambahan yang cukup besar dari penasihat hukum pendamping Peggy, di mana saat ini ada total 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mukhtar pun mengaku bahwa mereka telah datang menemui penyidik yang menangani kasus Peggy untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan atau BAP.
Selain itu, pihaknya juga bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy alias Peron. Namun Mokhtar tidak menjelaskan secara rinci apa alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya tersebut. Kurang lebih